Nah, pemirsa berikutnya kami persilakan atas nama Bapak Syahriza yang akan mengajukan pertanyaan dan akan dijawab oleh Ustadz Agus Fadilah. Silakan, Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Izin bertanya Ustadz, saat ini terjadi pergeseran di tingkat orang tua yang segala sesuatunya itu harus diukur secara rasional. Normalnya dari pasangan dokter dengan dokter akan lahir dokter. Begitupun seorang guru, pasangan guru dengan guru akan lahir anak guru. Kita berharap juga dari pasangan seorang ustadz dan ustazah akan melahirkan anak yang solih bahkan bisa menjadi kiai. Namun hakikatnya di tengah perjalanan ada kalanya konsep tersebut meleset. Dalam pasangan tersebut bisa saja seorang dokter melahirkan anaknya yang bukan dokter. Bahkan seorang kiai pun seperti itu. Dalam fase seperti ini saya ingin bertanya, bagaimanakah kita selaku seorang muslim bisa lapang dada? Apakah ada tips sebagai orang tua tentunya untuk menerima kondisi ketika kita berada dalam fase seperti ini? Ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika harapan tidak sesuai kenyataan begitu ya Bapak Syahriza, khususnya bagi anak-anak kita yang kita harapkan menjadi anak yang solih-solihah. Lalu muncullah atau kita mendapatkan yang tidak sesuai harapan kita. Bagaimana Ustadz Agus jawabnya? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baru saja kita dengarkan pertanyaan dari Bapak Syahrizal ya. Rasanya dari perawakannya beliau ini sudah merasakan asam manis kehidupan gitu Pak. Dan tentu ini menjadi kekhawatiran buat kita semua. Bagaimana kelak ketika kita punya generasi tidak sesuai yang dengan kita harapkan. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Hidup di serba ketidakpastian ini, kita tentu sering kadang merasa gelisah, merasa gundah gulana. Tapi kabar baiknya jamaah, ada satu kunci yang Allah sampaikan. Jika kita menggunakan satu kunci ini, niscaya kita akan merasakan cukup. Niscaya kita akan merasakan tenang menjalani hidup ini. Itulah yang bernama tawakal. Allah firmankan dalam akhir surah At-Talaq ayat 3. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah yang akan mencukupkannya. Hanya saja kadang kita salah kaprah arti tawakal ini. Tawakal itu bukan berarti pasif, tidak. Tawakal itu justru kita diminta aktif. At-tawakkul la yunafi as-sa'i. Tawakal itu tidak menafikan usaha. Maka tugas kita adalah memaksimalkan ikhtiarnya. Memaksimalkan ikhtiar kita, usaha kita, bagaimana generasi kita bisa menjadi pewaris mimpi kita. Tidak hanya anak biologis, tapi kita berharap anak ideologis. Bukan begitu Bapak Syahrizal? Apa ikhtiar yang dapat kita lakukan? Pertama Bapak Ibu, perbanyak berdoa. Nabi Ibrahim alaihissalam yang sebentar lagi kita akan masuk ke Idul Adha, memperingati bagaimana syariat yang dulu beliau mulai. Nabi Ibrahim adalah contoh ayah yang tak pernah kering lisannya mendoakan anaknya. Nabi Ibrahim alaihissalam tak henti-hentinya mendoakan anaknya. Sekarang kita muhasabah Bapak Ibu, seberapa sering kita mendoakan anak kita? Kita pergi menuju masjid ini, adakah kita berdoa nitip kepada Allah? Ya Allah, titip anakku di rumah. Ya Allah, titip anakku di sekolah. Kadang kita merasa aman karena dia dekat, padahal tak ada jaminan. Nyawa di tangan Allah, bukan di tangan kita. Titip kepada Allah. Jadi yang pertama, perbanyak doa Bapak Ibu sekalian. Yang kedua adalah banyaklah melibatkan mereka dalam kehidupan kita. Satu etnis tertentu Ustadz, kalau kita perhatikan, ada anak-anak mereka yang bapaknya dagang di toko, anaknya bisa jadi juga dagang di toko. Salah satu sebabnya apa? Mereka dilibatkan dalam kehidupan. Seringkali kita memisahkan. Ingat 3 unsur tadi Bapak Ibu?
Apa yang pertama? Rumah. Yang kedua, masjid. Yang ketiga, kita kadang menghabiskan hidupnya anak di sekolah saja. Bahkan ada yang masih kecil udah dipesantrenkan itu. Masih bayi Ustaz. Baru keluar aja udah mau dipondokin aja. Kita hilangkan mereka kedekatan dengan kita. Coba Bapak Ibu, libatkan anak-anak itu di kegiatan kita. Kita merindukan anak-anak yang orang tuanya guru, diajak juga ke sekolah biar tahu aktivitasnya. Yang anaknya seorang ustadz diajak juga. Nanti kita kangen lah kapan-kapan Ustadz Riza bawa anak-anaknya ke sini ya. Nggak apa-apa ya Ustadz Sofyan ya, lari-lari dikit gitu ya. Libatkan dalam kehidupan kita agar mereka bisa menjadi pewaris peradaban. Jangan jauhkan mereka dengan kehidupan kita. Yang orang tuanya bertani, ajak anak itu bertani. Jangan biarkan anak cuma terima bersih, cuma terima jajan. Itu yang membuat mereka jadi generasi lemah. Yang ketiga dan yang terakhir, banyak-banyaklah berkisah kepada mereka. Ajak mereka ngobrol Bapak Ibu. Sekarang banyak orang-orang tua yang mulai bisu. Tangan aktif ya Ustaz ya. Tangan aktif di rumah tapi mulut bisu. Betapa banyak anak-anak yang punya orang tua di rumah tapi nyatanya tak punya orang tua. Dalam sebuah wawancara Ustadz Sofyan di satu negara itu diundang, ada ibunya, ada pembantunya. Semua pertanyaan yang diajukan lebih tahu pembantunya dibanding ibunya. Ditanya, kira-kira cita-cita anak itu mau jadi apa? Pembantunya jawab pilot. Ibunya tanya, mungkin polisi. Anaknya dipanggil, cita-citamu apa? Pilot. Jadi 100% pertanyaannya lebih tepat dan akurat dijawab oleh pembantu dibanding oleh bapak ibunya sendiri. Tidakkah kita prihatin dengan kenyataan ini? Maka ajak mereka berkisah. Sebelum tidur kita sampaikan apa kegiatan hari-hari kita, apa mimpi besar kita, keluarga kita. Semoga dengan 3 ikhtiar tadi kita senantiasa doakan mereka, titipkan mereka kepada Allah. Kemudian yang kedua kita libatkan mereka dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang ketiga kita sering berkisah, nyampaikan apa mimpi-mimpi keluarga kita. Anak kita tumbuh menjadi pewaris-pewaris mimpi keluarga, pewaris peradaban menuju keluarga yang berkah sesuai sunnah. Allahumma Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Nur Fadila atas jawabannya, Masya Allah. Nah ini sudah banyak yang sudah masuk lewat Instagram kami. Namun kami akan bacakan di segmen 5 yaitu segmen ulama menjawab. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku.